Kita akan segera menyaksikan race ke-7 Liga 2 pemirsa. Race yang bisa saja menentukan tim-tim manakah yang akan mengamankan tiket promosi ke Liga 1 di musim ini. Tentu saja di putaran kedua Liga Balap Kelereng, pertarungan seluruh tim akan semakin memanas. Tidak hanya persaingan di papan atas, tapi juga persaingan di papan bawah pemirsa. Dan kita lihat persaingan di klasemen Liga 2 ini, Persita Tangerang yang degradasi dari Liga 1 musim lalu menjadi tim yang berpeluang besar untuk juara dan kembali lagi ke Liga Kasta teratas. Tapi peluangnya bisa saja dimusnahkan oleh kehadiran AHPS Pati yang berjarak 3 poin dari pendekar Cisadane. 6 tim di bawahnya juga tidak boleh diremehkan meskipun poin mereka belum menyentuh angka 60. Tapi di race ini bisa saja Persita dan AHPS Pati akan diungguli perolehan poinnya. Dan kita lihat saja di race ini pemirsa, apakah Persita dan AHPS Pati mampu mempertahankan peringkat mereka di papan atas. Dan saya Edgar Sujatmoko akan memandu Anda dalam menyaksikan race yang penuh dengan aksi saling salib ini. Dan sudah terlihat starting grid di race ini pemirsa. AHPS Pati yang finish pertama di race ke-6 menurunkan Ceki, pemain bertipe bertahan. Begitu juga Sulut United dan Persita Tangerang yang juga menurunkan seorang markman. Sementara 4 tim yang menurunkan pemain bertipe menyerang adalah Persikabo Bogor, Kalteng Putra, Persiba Balikpapan, dan PSIM Yogyakarta, di mana keempat tim ini tidak diuntungkan dalam urutan start. Dan inilah sirkuit ke-7 pada Liga 2 MRI. Para tim balap kelereng akan kembali menjajal sirkuit Padang Panjang Mana, di mana T3 dan T4 cukup bahaya karena akan banyak terjadi benturan di sana pemirsa. Dan di sisi tribun, para penonton tidak pernah menurun semangat mereka untuk datang menyaksikan langsung tim-tim kebanggaan mereka yang berlaga di atas sirkuit balap kelereng. Dan semoga saja semangat Anda tidak kalah dengan para penonton yang datang langsung ke sirkuit. Dan tampaknya sebentar lagi race ke-7 ini akan segera dimulai pemirsa. Kita hanya perlu menunggu lampu start dinyalakan oleh ofisial balapan. Dan akhirnya lampu start dinyalakan dan race sirkuit Padang Panjang Mana melaju. Dan sang pimpinan klasemen lebih dulu memimpin selepas start. Tentu ini awal yang baik bagi Persita Tangerang untuk memenangi pertandingan ini sekaligus menguatkan peringkatnya di klasemen. Dan cukup jauh Persita memimpin pemirsa. Dan kini pemainnya berada di trek lurus. Dan tampaknya PSS Cilacap kembali menekan. Ada Perseora Ropen juga ikut menyerang di sana. Dan masuk sektor ketiga kini. Cukup panjang trek lurus di sektor ini pemirsa, sehingga pemanfaatkan cornering sangat dibutuhkan di sini untuk menambah kecepatan di trek lurus. Dan tampaknya itu berhasil dimanfaatkan oleh Persita sehingga posisinya tetap aman kini. Tapi kita lihat saja di lap kedua ini, apakah pemain Persita Tangerang mampu mempertahankan momentumnya seperti yang dilakukan di lap pertama tadi. Dan kini yang mengancam posisi Persita adalah PSBS Biak Numfor, sangat dekat pemirsa. Dan kali ini bisa tembus pertahanan Persita Tangerang. Serangan baliknya juga gagal mengembalikan keunggulan. PSBS Biak Numfor cukup cepat untuk menutup serangan balik Persita tadi. Tapi apakah di sektor 3 ini PSBS Biak Numfor mampu menjaga keunggulannya? Tampaknya cukup berhasil marking dari PSBS Biak Numfor tadi. Tapi cornering Persita mulus di sana. Semakin dekat Persita kini dah berhasil merebut pimpinan balapan dari PSBS Biak Numfor. Kini Persita kembali memimpin di race ini. Di lap 1 Persita sangat solid pertahanannya, dan di lap 2 tadi serangannya sangat mematikan. Dan kita lihat di lap ketiga ini pemirsa, apakah Persita mampu memberikan kejutan? Ternyata malah disalip Persita lagi, dan bahkan posisi 2-nya juga direbut oleh Persidi di Rayak. Dan terlihat PSBS cukup jauh di sana, tapi Persita sudah kembali ke posisi 2 dan kini mengejar PSBS Biak Numfor. Tampaknya pemain Persita itu berambisi kembali ke posisi pertama dan mendapatkan asis Persita dari Persidi di Rayak. Tapi sayang sekali momentumnya hilang pemirsa. Oh, tapi kembali mendapatkan momentum Persita menyerang dan bersisian. Oh, ternyata Persita sempat terkendala di conveyor pemirsa. Kini kita lihat apakah PSBS Biak Numfor mampu bertahan di lap 4 ini. Dan Persita Tangerang kembali mendekat. PSBS Biak Numfor harus segera memasang marking karena dua tim kini menekan pemirsa. Tapi cukup kuat pertahanan PSBS Biak Numfor ternyata. Serangan dari Babel United tadi berhasil diatasi dengan mudah. Kini PSBS Biak Numfor kembali aman posisinya, kembali menjauh dari kejaran para musuhnya pemirsa. Tapi tentu saja posisi aman itu tidak berlangsung lama karena Babel United kembali mengancam di sana. Persiba Balikpapan juga mulai bersaing di baris depan dan mendapatkan asis Persiba di sana. Akan menyalip tampaknya semakin dekat. Kita lihat dan benar saja pemirsa, Persiba berhasil memimpin setelah PSBS terkendala di conveyor. Sayang sekali bagi PSBS Biak Numfor, padahal cukup solid pertahanannya selama 2 lap terakhir. Tapi kesalahan dilakukan oleh pemainnya di lap 5 tadi. Oh, Persiba disalip pemirsa.
Bubble United akhirnya menempati posisi pertama. Persiba Balikpapan merosot ke posisi 3 dan yang menempati posisi 2 ada Perseora Ropen. Dan tampaknya Perseora kesulitan mengejar Bubble United di sana. Apalagi konar Perseora cukup buruk, momentum di trek lurus tidak didapatkan dan sudah masuk sektor 3 kini. Persiba Balikpapan kembali melakukan serangan dan sudah menyalip Perseora Ropen. Oh, ternyata sudah disalip Persiba. Bubble United juga hampir disalip saat masuk konveyor. Posisinya sangat terancam di 86 ini. Dan semakin terancam Bubble United pemirsa. Dan sudah disalip tim beruang buas itu. Posisinya turun drastis ke posisi 5. Dan Perseora kali ini yang memimpin dengan Persita Tangerang yang mengancam di posisi 2. Tapi posisi Persita kini kembali ke posisi pertama. Perseora tidak mampu menahan kecepatan Persita. Tapi Persita harus waspada di trek lurus ini. Ada banyak tim yang mengancam di sana. Dan benar saja pemirsa, Persita sudah disalip. Dan sangat tidak terduga Mitra Kukar yang berhasil menyalipnya. Dan sangat jauh Mitra Kukar melesat di depan. Corneringnya juga sangat mulus di sana. Tapi di tikungan terakhir sedikit terkendala Mitra Kukar. Jaraknya kembali bahaya kini. Oh, Bubble United keluar lintasan. Sayang sekali bagi Bubble United pemirsa. Padahal penampilannya sangat memukau selama 6 putaran ini. Dan kita lihat Mitra Kukar sangat tertekan saat ini pemirsa. Tapi tekanan itu bisa diatasi ternyata oleh pemainnya. Tapi Semen Padang kembali mendekat kini. Persita juga mulai mengancam di sana. Dan semakin dekat dengan Mitra Kukar ternyata. Dan harus dimanfaatkan trek lurus ini oleh Persita Tangerang. Dan tampaknya juga berhasil dimanfaatkan pemirsa. Tapi kalah Kondaring Persita di sana. Sehingga Mitra Kukar kembali menjauh. Dan Kondaring harus ditingkatkan lagi oleh Persita jika ingin kembali memimpin di race ke-7 ini. Dan Kondaring Persita berhasil pemirsa, tapi serangannya terkena marking sehingga posisinya merosot ke posisi 5 saat ini dan semakin diperparah karena terkendali di konveyor. Kini Mitra Kukar semakin aman posisinya, saingannya berkurang 1 pemirsa, tapi saingan berat lainnya sudah datang kini, yakni Kalteng Putra yang menempati peringkat 3 klasemen. Dan ini kali pertama Kalteng Putra bersaing di baris depan. Sebelumnya Kalteng Putra kesulitan menembus 5 besar dan tentu saja ini momentum bagus untuk merebut posisi pertama. Oh, sayang sekali posisi Kalteng Putra sudah hilang. AHP Spati kini di posisi 2 dan mengancam posisi Mitra Kukar. Harus waspada Mitra Kukar oleh kehadiran AHP Spati. Meskipun ini kali pertama AHP Spati menembus baris depan, tapi bisa saja pemainnya bisa disalip kapan saja. Tapi penampilan AHP Spati masih belum konsisten di baris depan tampaknya. Dan sangat luar biasa Mitra Kukar masih bertahan di posisi depan pemirsa. Oh, ada serangan di sana dan berhasil ditembus pertahanan Mitra Kukar. Persikabo ternyata yang mampu menembus marking Mitra Kukar. Dan Mitra Kukar melakukan serangan balik tadi, tapi serangan itu mampu diatasi dengan baik oleh Persikabo. Dan kita lihat bagaimana Persikabo bertahan. Tampaknya tidak bisa bertahan Persikabo Bogor. Pertahanannya sangat rapuh dari pemain Persikabo. Sangat mudah sekali disalip oleh Mitra Kukar. Dan tampaknya posisi Mitra Kukar juga terancam di sana. Kalteng Putra yang menyerang kini. Dan Kalteng Putra kembali memimpin Mitra Kukar. Tapi lagi-lagi tampaknya kini bersisian keduanya di konveyor. Dan siapakah yang memimpin? Adu body pemirsa. Kalteng Putra di sana berhasil memimpin ternyata meskipun melakukan kondaran yang buruk di T1. Dan terjadi persaingan ketat antara Persik dan Mitra Kukar tadi. Oh, Persik memimpin balapan. Luar biasa Persik Kediri menyalip Mitra Kukar dan juga merebut pimpinan balapan. Kini yang memimpin adalah Kalteng Putra pemirsa. Sayang sekali Persik kalah sprint di trek lurus tadi. Bahkan posisi 2-nya juga sudah direbut oleh Semen Padang. Tampaknya konsistensi menjadi masalah utama para tim balap kelereng di sirkuit ini sehingga cukup sulit bertahan di baris depan pemirsa. Dan itu tentu harus diwaspadai oleh Kalteng Putra yang sedang memimpin di lap 11 ini. Dan hanya tersisa 5 putaran lagi Kalteng Putra untuk mengunci 25 poin di race ini. Tapi 5 putaran tentu saja cukup lama untuk meraih kemenangan. Dan kini Persik Kediri kembali menyerang, tapi serangannya terlalu lemah, mudah saja diatasi oleh Kalteng Putra. Posisi 2 kini ditempati oleh PSPS Big Lumpur. Posisi ini sempat ditempati oleh pemainnya di awal race pemirsa. Dan kita lihat saja apakah penampilan api PSPS akan kembali dan mulai mendekat PSPS dan bahkan menyalip Kalteng Putra. Dan melesat jauh PSPS Big Lumpur pemirsa, mulai meninggalkan para pesaingnya itu. Tapi koneran Kalteng Putra sangat mulus, tapi serangannya sudah diantisipasi oleh PSPS Big Lumpur. Time yang baik sekali dalam melakukan marking PSPS tadi. Peluang menang kini berpindah ke kubu PSPS Big Lumpur dan peluang itu harus dijaga selama 3 lap tersisa. Dan tentu saja Kalteng Putra adalah tim yang wajib diwaspadai karena tim ini sangat sering on fire di akhir-akhir lap pemirsa. Tapi kini Rasilagonya menempati posisi Kalteng Putra dan akan menyalip tampaknya di sana. Dan benar saja pemirsa, 2 tim sekaligus menyalip PSPS Big Lumpur. Tapi Rasilagonya merebut keunggulan itu. Kalteng Putra di posisi kedua saat ini, tapi akan merebut posisi pertama tampaknya. Tapi serangannya mudah saja diatasi oleh Rasilagon. Tapi Rasilagon masih belum aman dari tekanan. Kalteng Putra lah yang berhasil menyalip dan Kalteng Putra juga berhasil mempertahankan keunggulannya di tikungan terakhir tadi pemirsa. Dan kita lihat saja di lap 13 ini apakah Kalteng Putra mampu mempertahankan keunggulannya. Sejauh ini Mitra Kukar dan PSPS Big Lumpur yang paling menonjol, tapi Rasilagon dan tim-tim lain bisa saja mulai panas di lap-lap akhir nanti. Dan terlihat tim-tim lain menekan Kalteng Putra. 3 tim di belakang mulai mendekat pemirsa. Mitra Kukar mulai menyerang, tapi serangannya dimarking oleh Kalteng Putra. Dan kini akan masuk sektor 3. PSPS Big Lumpur kedua saat ini mulai melakukan serangan terhadap Kalteng Putra. Tapi luar biasa marking dari Kalteng Putra. Serangan demi serangan yang diterima selalu bisa diatasi. Tentu pertahanan kokoh ini harus dipertahankan hingga 2 putaran ke depan di race 7 ini agar bisa meraih 25 poin pemirsa.
Kalteng Putra hanya perlu menjaga konsistensi kecepatannya, tapi malah melakukan kesalahan. Kalteng Putra pemainnya kehilangan kestabilan pemirsa, sehingga membentur dinding sirkuit tadi. Dan posisi 2 Kalteng Putra juga sudah direbut dan kini terancam keluar dari 5 besar. Sementara Mitra Kukar berusaha menjauh dari kejaran tim-tim di belakangnya dan adu sprint di sana pemirsa. Tapi kecepatan Mitra Kukar sangat stabil, hanya saja corneringnya cukup buruk. Ini akan membahayakan posisinya di sektor 3 ini. Tapi kesalahan itu sudah ditebus dengan melakukan cornering yang mulus, dan kembali cornering Mitra Kukar sangat mulus. Hanya di tikungan terakhir cukup kasar cara menikung pemain Mitra Kukar, dan kini mulai terkejar pemainnya di lap akhir dan semakin terancam. Dan lap penentuan pemirsa, lap yang akan menentukan pemenang di race 7 ini, dan tampaknya Mitra Kukar sangat besar peluang menangnya. Tapi Kalteng Putra langsung merebut peluang kemenangan dari tangan Mitra Kukar, dan kembali Mitra Kukar disalib oleh PSPS Biak Numfor. Semakin seru di lap akhir ini pemirsa, dan kini beradu kecepatan di jarak lurus ini. PSPS Biak Numfor menyerang, Persikabo Bogor juga ikut menekan, dan Persikabo lewat sisi sayap di sana melakukan serangan dan berhasil menyalip. Kalteng Putra kembali disalib oleh PSPS, dan bisakah Persikabo bertahan di posisi pertama? PSPS bisa saja menyalip. Kalteng Putra kini menyerang, tapi Persikabo Bogor berhasil menang pemirsa. Tidak terlalu mendominasi di race ke-7 ini, tapi Persikabo Bogor, Laskar Pajajaran berhasil meraih kemenangan. Kalteng Putra dan PSPS Biak Numfor yang cukup on fire di race ini tidak mampu finish terdepan pemirsa. Tapi tentu saja apresiasi patut diberikan kepada sang pemenang kita di race ini, yang di Persikabo Bogor, tim balap kelereng asal Bogor pemirsa. Dan inilah hasil akhir di race ke-7 ini. Persikabo Bogor yang menurunkan Ciro, cornerman andalannya, berhasil meraih poin penuh di pertandingan ini. Di posisi 2 juga ada cornerman Kalteng Putra yang finish di belakang Persikabo Bogor. Sementara PSPS Biak Numfor sangat mengejutkan, mampu menunjukkan penampilan yang memukau di sirkuit padang panjang mana ini dengan finish di urutan ketiga. Babal United juga sebenarnya sangat apik penampilannya di race ini, khususnya di awal-awal race ini berlangsung. Namun sayang sekali Babal United harus keluar lintasan pemirsa. Kita lihat momen-momen penting di race ke-7 ini pemirsa. Di sana PSPS Biak Numfor sedang memimpin di lap kedua, tapi ada Persita Tangerang yang mengejar setelah melakukan cornering yang mulus, dan momentum itu berhasil dimanfaatkan untuk menyalip PSPS Biak Numfor di tikungan terakhir. Dan inilah momen yang terjadi di T3 dan T4, dan yang berhasil memanfaatkan tikungan maut ini adalah Babal United. Di sana kecepatan tim burung buas itu stabil, dan tampaknya faktor putaran kelereng membuat Babal United memiliki momentum untuk menyalip Persiba Balikpapan pemirsa. Jika putaran kelereng tepat saat membentur dinding sirkuit, maka kecepatan bisa bertambah, dan itu dilakukan oleh Babal United. Dan kembali momentum didapat oleh tim balap kelereng selepas keluar dari T3 dan T4. Kali ini Persita Tangerang yang berhasil memanfaatkan tikungan maut itu dengan menyalip Persewa Ropen di T6. Terlihat Persewa tidak melakukan marking terhadap serangan Persita, corneringnya juga tidak membantu untuk merebut kembali posisinya. Dan inilah momen saat Babal United mengalami insiden keluar lintasan. Padahal Babal United cukup membuka penampilannya di race ini, tapi tampaknya dorongan yang diberikan oleh Persita Tangerang membuat Babal United kehilangan kendali saat masuk konveyor. Dan kembali aksi salib terjadi di sektor 3 pemirsa. Kali ini kita disuguhkan aksi duel antara Mitra Kukar dan Kalteng Putra. Di sana Kalteng Putra berhasil menyalip tim Naga Makers, tapi tentu saja pemain Mitra Kukar tidak membiarkan keunggulannya dirampas. Tapi dengan kesabaran dari Kalteng Putra, pemainnya kembali menekan dan bersisian dengan Mitra Kukar di konveyor. Dan inilah momen kemenangan di race ini pemirsa. Di sana ada 3 tim yang sedang memperebutkan 25 poin, dan Kalteng Putra yang berpeluang besar menang. Tapi Persikabo Bogor melakukan perjudian dengan teknik cut inside-nya, dan teknik itu berhasil menyalip 2 tim di depannya. Jika saja teknik ini tidak berhasil, maka cornering yang buruk akan membuat Persikabo disalib oleh tim-tim di belakangnya. Dan kita lihat perubahan yang terjadi di klasemen Liga 2 pemirsa. Ternyata kemenangan yang didapat oleh Persikabo Bogor membawanya ke puncak klasemen dengan selisih 3 poin dari Kalteng Putra dan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen sebelumnya, yakni Persita Tangerang. Sementara PSPS Biak Numfor yang finish ketiga di race ini membawanya keluar dari zona degradasi. Meskipun ancaman degradasi masih ada pemirsa, karena hanya selisih 2 poin dari Sulut United yang menempati peringkat 16. Dan Kabo Mania kembali bersuka cita di musim ini pemirsa. Ini sudah kali kedua Persikabo Bogor mempersembahkan kemenangan bagi para pendukung setianya, dan juga memberikan harapan bahwa di musim ini Persikabo Bogor mampu kembali ke Liga 1 MRI. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Kemenangan Persikabo Bogor tadi menjadi sajian paling mengejutkan di pertandingan ke-7 Liga 2 MRI. Tapi sebelum kita berpisah, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan race ini kepada kerabat Anda pemirsa. Kita bertemu di race paling elit di Liga Balap Kelereng ini, yakni Liga 1 di hari Sabtu nanti. Dan sampai jumpa.